Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam gereja dan juga yang mengikuti dengan live streaming. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam keteduhan hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah keempat dengan artinya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu,
juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan hiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan
marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel minggu ini yang tertulis pada Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Kita membacanya secara responsoria. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kau gembala
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Eksaudi 16 Mei 2021. Topik Minggu, kebahagiaan orang benar. 01. Jadwal perayaan Hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Pada tanggal 23 dan 24 Mei 2021 adalah pesta peringatan turunnya Roh Kudus. Jadwal ibadah dapat kita lihat dalam warta cetakan. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 02. Pertangyangan wilayah. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 21 Mei 2021 adalah wilayah 3 dan wilayah 4. Dimohon untuk hadir dalam gereja dan bagi warga jemaat lainnya agar mengikuti dari live streaming. Persembahan pertangyangan dapat diberikan setiap keluarga melalui sintua wilayah atau dari QR Code gereja. 03. Mutasi pendeta. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita atas pelayanan Amang Pendeta Petrus Tupal Sitio STH pada hari Minggu 30 Mei 2021, kita akan melaksanakan persembahan ke depan selesai khotbah di ibadah pagi, siang, dan sore. Marilah kita memberikan dengan ketulusan hati kita masing-masing. 04. CD khusus. Pada hari Minggu 16 Mei 2021 akan diadakan CD khusus yang telah belajar secara intensif. CD diadakan di ibadah sore pukul 18.00 WIB. 05. Dewan-Dewan. 05.1 Dewan Koinonia. 05.1.1 Persekutuan dan pelayanan untuk keluarga muda. Gereja kita akan mengadakan pembentukan komunitas dan pelayanan untuk keluarga muda sebagai tindak lanjut dari Perheon Perempuan tahun 2021 ini, yaitu masa perkawinan 0 sampai 10 tahun. Melalui pelayanan keluarga muda ini diharapkan dapat merangkul seluruh keluarga muda serta memberikan masukan-masukan dalam menghadapi masalah, serta menjadi regenerasi gereja HKBP yang kuat dan tangguh di masa depan. Pelayanan ini dikoordinir oleh Dewan Koinonia bersama seksi perempuan dan tim. 05.1.2 Seksi Sekolah Minggu. Penerimaan guru sekolah minggu tahun 2021. Sesuai kebutuhan, maka dipandang perlu
untuk menambah jumlah guru sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Sehubungan dengan hal itu, HKBP Pasar Minggu mengundang seluruh warga jemaat untuk diangkat menjadi guru sekolah minggu HKBP Pasar Minggu dengan syarat sebagai berikut. 1. Warga jemaat HKBP Pasar Minggu dan warga jemaat lain tapi beribadah di HKBP Pasar Minggu dengan membuat surat pernyataan dari gereja asal. 2. Sudah menerima peneguhan sidi. Surat lamaran dapat di-email ke alamat email hkbp_ps_minggu@yahoo.com. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.1 Seksi Sending. A. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. B. Seksi Sending akan mengadakan ibadah Paskah pada hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 18.00 WIB di ruang serbaguna gereja. Tema dan subtema ibadah Paskah. Tema: Kebangkitan Yesus Kristus membawa harapan baru. Lukas 24 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Subtema: Kuasa kebangkitan Yesus Kristus untuk memberi kepada kita kemenangan atas dosa kita guna mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah. 06 Anak lahir. Telah lahir anak perempuan di keluarga Doni MP Hutapea ST, Inang Dona Hotma Uli Boru Sirahit SE pada hari Selasa 11 Mei 2021 yang beralamat di Jalan Ranco Indah nomor 22, Jakarta Selatan, RT 004 RW 02 wilayah 17. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 07 Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 16 Mei 2021, telah pindah keanggotaan jemaat Keluarga Perdinan Kristian MS Manurung SH, Inang Yosi Melisa Boru Nababan SE dengan 1 orang anak. Alamat Gang Remaja 1, RT 09 RW 12 nomor 37, pindah ke HKBP Muara Bungo, Reset Muara Bungo, Jambi. 08 Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi jemaat Pasar Minggu dari tanggal 16 Mei sampai dengan 22 Mei 2021. Nama-nama ada di dalam warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 17. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 229 ayat 1 dan seterusnya. Dengan orang yang durhaka
kembali ke ayat 1. Kita lanjut ayat 2. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara yang hadir di gereja, dan juga selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kiranya Kristus memberkati kita sekalian. Shalom. Firman Tuhan dari Mazmur
pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 di bawah judul perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mari kita dengarkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang perilaku manusia yang dibedakan dengan orang jahat dan dengan orang benar. Nyata firman Tuhan menggarisbawahi, menekankan bahwa jalan orang benar adalah sukacita, kebahagiaan, sedangkan jalan orang fasik adalah kebinasaan, kehancuran. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang kita melihat orang jahat itu seolah-olah lebih mantap daripada orang benar. Tetapi itu adalah sementara. Kalau pada akhirnya seperti yang dituliskan oleh Tuhan di sini, bahwa orang jahat itu diibaratkan seperti benda yang sebentar lagi ditiupkan angin, akan hilang, tinggal nama, akan enggak kelihatan lagi. Dan orang jahat itu tidak tahan kepada orang benar, dan dia juga akan kena di penghakiman yang terakhir, akan kena sesuai dengan firman
Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini membimbing kita, mengajak kita, mengarahkan kita, supaya kita jangan cemburu kepada orang jahat atau menjadi tertarik atau bahasa Bataknya mangapian, senang. Jangan, karena mereka ada hanya sebentar, dan seperti yang kita bacakan tadi, mereka akan ditiupkan angin lalu hilang, tinggal nama, nggak ada kelihatan lagi. Sedangkan orang benar itu akan hidup selamanya, karena yang bertahan adalah orang yang benar. Diibaratkan tadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Kita tahu kalau pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, biarpun kemarau 3 bulan, 4 bulan, pohon itu tidak akan layu. Kenapa? Karena akarnya sudah tertancap ke air. Begitulah kehidupan orang yang benar, yang daunnya tetap hijau, yang menghasilkan buah, dan yang menarik. Bukan seperti itu orang jahat. Orang jahat itu akan stres di akhirnya, akan stres. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan meminta melalui firman ini supaya bertobat. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak suka dengan kematian orang fasik. Hesekiel 33 ayat 11. Tetapi Tuhan suka dengan pertobatan orang jahat, supaya kembali ke jalan yang benar dan dia akan terselamatkan. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, kita setiap tahun atau setiap semester lah mendengar orang-orang pintar di wisuda. Orang-orang pintar di wisuda. Tapi kita heran juga melalui televisi ada misal Satpam diamankan, polisi disidik, jaksa dituntut, hakim diadili. Padahal tugas pengamanan Satpam, tapi justru Satpam yang diamankan. Yang menyidik tugas polisi, tapi ada kita tonton di TV, polisi disidik. Begitu pula jaksa, harusnya dia yang menuntut, malah dia dituntut. Begitu pula hakim. Kenapa itu? Pintar tapi tidak benar, menyalahgunakan kepintaran, kejahatan akhirnya. Oleh karena itu yang diminta adalah benar, bukan hanya pintar. Kalau pintar nanti seperti yang kita ceritakan tadi, mengakali orang, menipu, mencopet, berdusta,
merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jadilah orang yang benar, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan memikirkan siapa yang saya tipu minggu ini, apa yang mau saya rusaki minggu ini. Tapi sekali lagi, orang benar itu yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan melalui nas ini kita diajak, pilihlah sahabatmu yang benar. Dikatakan tadi, janganlah mau duduk dengan kumpulan orang jahat, pencemooh. Oleh karena itu, pilihlah sahabatmu yang benar, yang bisa menuntunmu ke surga, yang bisa menuntunmu ke jalan yang benar. Kalau kita berteman dengan pembohong, kita pun bisa jadi pembohong. Kalau kita berteman dengan pencopet, kita pun akan tertarik untuk mencopet. Oleh karena itu, pilihlah sahabatmu yang baik, yang benar, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara, setiap perbuatan itu pasti dipertanggungjawabkan. Setiap perbuatan pasti dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya dikatakan dalam nas ini ada penghakiman yang terakhir. Di sini nggak bisa berbohong karena semuanya transparan, terbuka. Ada buku Pustaka Hanguluan, buku kehidupan. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, karena hidup ini adalah kesempatan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selagi masih ada waktu, mari menyesali perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita harus fokus kepada Kristus. Amin. Jangan fokus kepada kejahatan. Fokuslah kepada Kristus. Karena Kristuslah juru selamat kita. Jadi fokus ke sana. Jadilah seperti Joshua, punya prinsip. Kita buka dulu Joshua 24 ayat 15c. Jadilah seperti Joshua yang punya prinsip. Apa kata Joshua dalam Joshua 24 ayat 15c? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini prinsip. Manusia hidup harus punya prinsip. Biar orang menjudi, biar orang ngobrol sampai jam 2 pagi, tetapi kita punya prinsip bahwasanya jam 11 harus tidur. Karena yang baju putih mengajarkan tidur 7 jam. Tahu siapa baju putih kan? Dokter. Harus tidur 7 jam. Kalau ngobrol sampai jam 2, wah, tidak bisa lagi dia tidur jam 7 jam. Jadilah karena itu, jadilah pelaku firman. Jauhilah yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita takut sama siapa? Takut sama Tuhan atau takut sama manusia? Kalau ke gereja masih suka terlambat. Halo Bapak Ibu, kalau ke gereja masih suka terlambat? Masih.
Kalau ke bandara masih suka terlambat? Tidak. Kenapa tidak mau terlambat ke bandara? Nominal epeng. Gosong tiketnya Pak Pendeta katanya. Gosong tiketnya. Oleh karena itu berarti kita belum merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau kita tergesa-gesa ke gereja, apa yang terjadi? Amsal 19 ayat 2. Kalau kita tergesa-gesa, Amsal 19 ayat 2. Kalau orang tergesa-gesa maka dia akan salah langkah. Ini Amsal yang mengatakan, Amsal 19 ayat 2. Jadi jangan biasakan tergesa-gesa, apalagi urusan ke gereja. Amin. Harus duduk di gereja minimal 10 menit sebelum ibadah, supaya ada waktu untuk merenung kasih setia Tuhan, perlakuan, perkataan, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, di Alkitab ini kenapa Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapian menyala-nyala tidak gosong? Kenapa itu? Kenapa Daniel dimasukkan ke gua singa tidak dimakan singa? Kok bisa ya? Kenapa itu? Karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja, pimpinan. Lebih takut Sadrak, Mesak, Abednego kepada Tuhan daripada kepada pimpinan ataupun manusia. Sehingga mereka tidak apa-apa. Tidak apa-apa biarpun dimasukkan ke gua singa. Coba kalau yang dimasukkan ke gua singa yang tidak taat kepada Tuhan, singanya langsung berbuka puasa. Coba kalau yang dimasukkan ke perapian menyala-nyala yang tidak setia dan taat kepada Tuhan, akan gosong. Tapi ini karena mereka taat dan setia, maka terjadi mujizat. Bisa kita lihat Daniel 3 ayat 29 dan Daniel 6 ayat 23. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego tidak gosong. Maka jadilah kita yang taat dan setia kepada Kristus. Amin. Amin. Sudahkah kita taat sama Tuhan? Atau jangan-jangan kita enggak takut lagi sama Tuhan, takut sama manusia? Kalau ke gereja ketinggalan Alkitab, balik enggak ke rumah? Enggak balik. Kalau ke gereja ketinggalan HP, balik enggak? Balik. Ya, balik. Berarti lebih penting HP itu daripada Alkitab. Padahal Alkitab itu berharga di mata kita. Suluh, tongkat, pelita di dalam kehidupan ini. Pada minggu ini kita melihat anak-anak Tuhan di sini untuk menyaksikan imannya, naik CD. Mereka sudah belajar beberapa bulan. Kita dengar dulu mereka
bagaimana mereka mengingat, atau jangan-jangan udah lupa ya kan? Coba kalau saya tanya dulu ini si Ruth ini ya, coba berdiri dulu. Murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus, di mana tertulis siapa yang menyangkal itu? Petrus. Di mana tertulis? Iya, Matius 26 ayat 75. Berarti diperhatikan pengajaran itu. Duduk. Kita tanya lagi, satu lagi ya, laki-laki lah, Situmorang. Karena mereka ini saya ajari 2-3 kali. Murid Tuhan Yesus ada yang mengkhianat, lalu dia main ayunan di leher, alias bunuh diri. Siapa itu? Di mana tertulis? Iya, Judas Iskariot, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Ya, silakan dulu, cukup. Berarti mereka memperhatikan dan nakpe suku kami waktu kamu teh. Apalagi baru pardidi ini ya kan? Iyalah, karena dari tadi dia juga selalu reaktif. Bukan reaktif apa itu ya kan? Corona bukan. Tapi mengikuti, bisa. Jadi oleh karena itu selamat ya anak-anak CD, anak-anak Tuhan yang akan disidikan hari ini. Selamat. Kami berdoa semoga ke depan semakin bagus. Rencana yang akan dijalankan semoga berjalan dengan lancar. Karena setiap manusia pasti punya rencana. Tetaplah menjadi pengikut Tuhan yang setia. Amin. Kalian bertuju. Tetaplah menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jangan berbalik. Bahasa Batakna unang manibil. Amin. Setialah. Ingat Sadrak, Mesa, Abednego, ingat Daniel. Karena setia dan taat kepada Tuhan, sukses. Mereka menjadi pemimpin di negeri itu. Dan diperintahkan oleh raja, semua harus menyembah Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Mesa, Abednego. Jangan lagi menyembah berhala. Jadi yang sidini pun jadilah pengikut Tuhan yang setia, pintar dan benar di hadapan Tuhan. Dua orang yang benar, 10 didoakan, 10-nya didengarkan Tuhan. Karena Yakobus 5:16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar, tapi doa orang jahat 10 didoakan, 12 ditolak. Kenapa? Tuhan tidak berkenan kecuali doa minta ampun, mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu berbahagialah orang yang benar di hadapan Kristus, supaya kita menjadi pengikutnya yang setia. Jadilah murid Kristus yang setia. Jangan seperti Judas Iskariot. Apa akibatnya? Bunuh diri
main ayunan tali di leher. Tuhan pemaaf atau enggak? Pemaaf. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, tapi karena dia nangis, mohon maaf lahir batin, Tuhan mengampuni. Welcome katanya. Jadi Tuhan itu tidak dendam. Ingat dulu waktu Yesus disalib. Kita tanya lalu satu lagi murid Sidini ya. Waktu Tuhan Yesus disalib di Golgota, dia udah kesakitan. Udah kesakitan. Tapi biarpun Tuhan Yesus kesakitan, Tuhan Yesus tidak dendam. Tuhan Yesus pemaaf. Malah Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Yang mana berupa 1000. Nah, berdiri sebentar. Di mana itu tertulis Tuhan Yesus memaafkan dan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya? Iya, Lukas 23 ayat 34. Duduk. Berarti pintar juga ini. Dimaafkan Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan selalu welcome. Tuhan tidak pernah dendam. Manusia yang dendam. Kalau manusia, kutunggu kau di neraka katanya, berarti sama-sama masuk ke neraka. Kalau Tuhan tidak, diampuni, dimaafkan. Jadi sekali lagi, selamat bagi yang sidi, kiranya Tuhan memberkati. Begitu jugalah dengan orang tua ataupun yang mewakili daripada anak yang sidi hari ini, bawalah mereka amang-inang di dalam doa supaya mereka menjadi pengikut Tuhan yang setia. Doakan supaya cita-citanya tercapai, rencananya berjalan dengan baik. Begitu pula dengan kita sekalian, topik daripada minggu kita, kebahagiaan orang benar. Jadilah kita berbahagia kalau kita hidup di dalam firman. Sekali lagi, kebahagiaan kita kalau kita hidup di dalam yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah kebahagiaan kita. Makanya setiap membaca epistel, apa yang diucapkan? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Ini tersurat ini. Ada enggak itu di Alkitab? Atau hanya bahasa biasa itu? Ada di Alkitab itu? Kita buka majolo. Lukas 11 ayat 28. Mudah-mudahan jitu atau tepat. Lukas 11 ayat 28. Mari kita bacakan dulu. Ini ayat yang terakhir, penutup tentang kebahagiaan orang benar. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 jangan dicari di perjanjian lama. Sampai hari Kamis enggak akan ada. Tapi cari di perjanjian baru. Mari kita baca. Please, sekali lagi. Jadi yang berbahagia adalah yang mendengarkan, yang memelihara Taurat
Tuhan siang dan malam. Inilah yang berbahagia. Sedangkan orang jahat akan hilang, tinggal nama, ditiup angin. Percayakah kita akan hal ini? Ini firman Tuhan, bukan kata-kata manusia. Yang diucapkan Tuhan itu nyata. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan takut dan gentar, dan kita mengikuti Dia dari segenap hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ini, di mana Tuhan memberikan siraman rohani kepada kami, supaya kami mengerti kehidupan yang sesungguhnya, yaitu jalan orang yang benar, yang mencintai Taurat-Mu, firman-Mu siang dan malam, yang merenungkannya. Kami akan sukses, berhasil seperti yang Kau tuliskan di dalam Mazmur 1 ayat 6. Akan berhasil orang yang taat dan setia kepadamu. Lindungilah kami siang dan malam. Berkatilah anak-anak yang Kau anugerahkan kepada kami. Bentuklah mereka sesuai dengan rencana-Mu, supaya anak-anak kami, anak yang mapan, bisa berdiri di kaki sendiri, sanggup menghadapi tantangan, bisa menjadi kebanggaan. Tolonglah anak-anak kami, berkati juga seluruh orang tua, supaya seluruh orang tua panjang umur, sehat selalu, dijauhkan dari segala macam penyakit. Oleh karena itu, lindungilah kami Tuhan. Kami tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Oleh karena itu, sertailah kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Tolonglah kami Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami yang masih terus berjuang mengalahkan pandemi COVID-19. Kami juga jagailah Tuhan, supaya kami tidak tenggelam di dalam rasa takut, tapi supaya kami semakin yakin pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Bukan kami menjadi tenggelam dalam kecemasan. Oleh karena itu, kuatkanlah iman di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu akan sidi hari ini. Jadilah mereka murid-murid Kristus yang benar di hadapan-Mu. Berkatilah rencananya, berkatilah orang tuanya yang selalu membimbing dan menyertai menemani mereka. Berilah kepada orang tua kesehatan, sukacita di dalam kehidupannya, di mana kami akan pulang Tuhan. Sertailah kami di jalan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan bergantung kepada-Mu Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita.
Saudara-saudara, kini saatnya kita memasuki acara penubuhan sidi. Marede maita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini, sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani saudara dalam tugas dan kehidupan saudara saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengetahui firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Anak-anak yang mau sidi supaya berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala bangsa yang baik di surga maupun di dunia, dengarkanlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu, kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah saudara-saudara ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara, dan di hadapan jemaat ini saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkannya bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan jemaat Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya
jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya itu dan janganlah mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami persembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Ya, silakan duduk. Roma hamutu dulu, sada-sada. Nats untuk Ruth Teresita Borunenggolan yang naik CD pada hari Minggu ini. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kau untuk melawan segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Amin. Nats untuk Lasmian Evasari Buru Pardede yang naik CD pada hari Minggu ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7.
Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kau untuk melawan segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Amin. Nats untuk khotbah Rojahan Pardede yang naik sidi pada hari Minggu ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kau untuk melawan segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Amin. Nats untuk Lilis Dumaria Boru Pasaribu yang naik sidi pada hari Minggu ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kau untuk melawan segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Amin. Nats untuk Septina Lisensia Megawati Bursilalahi yang naik sidi pada hari Minggu ini. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebus dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Keluaran 13 ayat 13. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kau untuk melawan segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Amin. Keluaran 13. Nats untuk Fritz Ulrich Natalius Situmorang yang naik sidi pada hari Minggu ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kau untuk melawan segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Amin.
Nats untuk Sartika Sri Pamela Boru Panggabean yang naik sidi pada hari Minggu ini. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kau untuk melawan segala yang jahat dan melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kami ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhamba dirimu dengan dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka dalam firman, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan yang baik. Amin. Mari demai tahu mai ta chong chong. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.